Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Rahmadani dari kelompok 10 dan teman-teman saya Dia Yuniarti dan Ahmad Bilal Taqiyuddin. Nah, di sini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pengambilan Keputusan Karir. Selamat mendengarkan. Baiklah, jadi apa itu pengertian pengambilan keputusan karir? Jadi, menurut Jermis dan Fitzgerald pada tahun 2006, pengambilan keputusan itu merupakan sebuah upaya dalam individu untuk menyadari faktor-faktor tertentu pada pengambilan. Jadi, sehingga individu itu mampu membuat pilihan yang didasarkan pada pengetahuan diri dan informasi di lingkungannya. Lalu, sedangkan keputusan karir itu merupakan proses yang kompleks. Nah, jadi akibatnya konselor karir itu sering dihadapkan dengan berbagai kesulitan yang dialami individu saat membuat keputusan karir. Pengetahuan tentang diri sendiri dan informasi pada lingkungan itu seperti sebatas mana kita mengetahui tentang diri kita sendiri, seperti apa minat kita, apa bakat kita, apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai. Dan itu bisa membantu kita dalam memutuskan karir kita ke depannya. Lalu kemudian tujuan pengambilan keputusan karir. Nah, keputusan karir ini merupakan proses pencapaian tujuan karir. Nah, proses-proses ini biasanya ditandai oleh adanya yang pertama, tujuan yang jelas setelah menyelesaikan pendidikan. Lalu yang kedua, cita-cita yang jelas terhadap pekerjaan. Yang ketiga adalah motivasi terhadap pendidikan dan pekerjaan yang telah dicita-citakan. Lalu yang keempat itu adalah persepsi yang realistis terhadap diri dan lingkungan. Kemudian kemampuan pengelompokan pekerjaan yang diminati. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita menghargai pekerjaan yang bernilai-nilai dalam perilaku positif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi teori pengambilan keputusan karir. Yang pertama yaitu genetik. Faktor genetik ini merupakan faktor yang diwujudkan dalam bentuk fisik. Salah satu sifatnya bentuk wajah, jenis kelamin, suku, dan bangsa. Keadaan diri bisa membatasi kemampuan dan keterampilan seseorang untuk menyusun rencana. Hal ini juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan karir karena jika seseorang ingin mengambil keputusan tentunya yang harus menyesuaikan diri pada diri sendiri dan pada pribadi yang benar-benar ingin mengambil keputusan tersebut. Kedua yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini mencakupi kondisi lingkungan yang mempengaruhi pada pengambilan keputusan karir seperti kesempatan kerja, kesempatan pendidikan, kesempatan latihan, kebijakan, dan prosedur seleksi. Lingkungan tetangga sosial yang menyangkut masyarakat sekitar dan pengalaman kerja biasanya memiliki faktor ini merupakan faktor ekstrim dari individu dan biasanya di luar kendali individu tersebut. Dalam individu itu tersebut bisa merencanakannya. Ketiga yaitu faktor belajar. Faktor ini banyak dilakukan oleh manusia. Pengalaman belajar akan mempengaruhi tingkah laku dan keputusan orang mengenai pemilihan karir seorang. Ketika setiap orang melakukan kegiatan belajar, pastinya akan menambah pengetahuan mereka yang akan sangat berpengaruh terhadap keputusan yang mereka ambil. Yang keempat yaitu keterampilan menghadapi tugas. Faktor ini didapatkan sebagai interaksi atau pengalaman belajar, ciri genetik, kemampuan khusus, dan lingkungan. Faktor ini bisa berubah oleh pengalaman dan hasil yang diterima dari perbuatan yang dilakukan seorang yang dilakukan oleh individu tersebut. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang
hambatan dalam pengambilan keputusan karir, yang dimana menurut Gatti dan Amir 2010 terdapat 3 hambatan, yaitu LR, lack of readiness, yang dimana kurangnya motivasi, keyakinan atau kesiapan siswa dalam mengambil keputusan karir kedepannya itu seperti apa. Kedua itu LI, yang dimana lack of information, yang dimana kurangnya motivasi karir, yang dimana siswa tersebut kurang mendapatkan berbagai informasi atau berbagai macam informasi karir, baik terhadap dirinya ataupun karir yang ingin ia wujudkan nantinya. Ketiga yaitu II, inconsistent information, yang dimana informasi yang tidak konsisten. Nah, di sini nih maksudnya itu informasi yang tidak bisa dipegang atau tidak bisa diandalkan, atau informasi yang kurang kepercayaan atau yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, ada juga hambatan dalam pengambilan keputusan karir menurut Siti Jamila, yaitu terdapat 2 hambatan, yaitu pertama hambatan yang berasal dari faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam, yang dimana faktor ini nih membuat siswa kurang memperhatikan apa yang dimiliki dalam memilih karir tersebut seperti apa nantinya. Contohnya itu seperti minat siswa itu gimana, hobinya itu apa, prestasi, keterampilan, pengetahuan tentang dunia kerja maupun perguruan tinggi yang lainnya. Yang kedua itu faktor hambatan yang berasal dari eksternal atau faktor eksternal berasal dari luar, yang dimana itu salah satunya orang tua kurang mempercayai atau kurang mendukung serta selalu memaksakan kehendak anaknya itu, dan bisa juga kurangnya masalah biaya. Baiklah, penjelasan yang terakhir yaitu tentang aplikasi pengambilan keputusan karir dalam bimbingan konseling di sekolah, yang dimana di sekolah itu terdapat BK, yang dimana tujuan BK itu tuh untuk membantu peserta didik dalam mempersiapkan, memilih, mengembangkan, bahkan menyesuaikan diri dalam karirnya nanti, apakah ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan atau perguruan tinggi atau ke bidang pekerjaan yang peserta didik minati. Nah, jadi aplikasi dalam pengambilan keputusan karir dalam bimbingan dan konseling di sekolah yaitu agar dapat memberikan gambaran yang realistis terhadap perencanaan karirnya. Karir peserta didik itu seperti apa ke depannya. Lalu selain itu juga dapat membantu peserta didik dalam memahami dirinya itu seperti apa, mulai dari minatnya gimana, hobinya itu apa, bahkan pendidikan atau jenjang karir apa yang ingin ia ambil pada saat setelah lulus sekolah nanti. Nah, setelah itu setelah dapat memahami dirinya sendiri itu seperti apa dan dapat memberikan berbagai macam pilihan pekerjaan, ataukah misalkan pekerjaan di bidang ini itu kalian harus seperti ini, dan misalkan kalau kalian ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, maka harus meminati atau harus mewujudkan keinginannya dan harus berjuang minat tersebut agar keinginan yang kita inginkan itu tercapai. Dan selain itu juga mampu dapat memberikan berbagai macam pilihan alternatif dalam perencanaan karir agar dapat peserta didik itu dapat meningkatkan kesiapan dalam mengambilkan keputusan karir kedepannya seperti apa. Dan itulah mungkin penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menonton.